Assalamualaikum Sobat Planner di seluruh Indonesia. Upaya di dalam perencanaan wilayah dan kota tidak terlepas dari upaya pembangunan bangsa dan negara kita. Pada era sekarang, salah satu quick wins dari pemerintah yang sedang berkuasa, salah satunya adalah tentang atau quick win-nya terkait dengan swasembada pangan dan energi. YAP Jawa Barat juga pernah mendukung KDM pada saat beliau terpilih dan dilantik. Kami sempat menyerahkan benih padi unggulan bersertifikat. Kami serahkan untuk daripada karangan bunga terbuang, maka kami serahkan benih padi bersertifikat ini sekitar 300 kilo yang mungkin dapat dibagikan kepada para petani di Jawa Barat. Untuk itu, dalam kegiatan Planning Week pertama YAP Jawa Barat juga mendiskusikan terkait dengan perencanaan wilayah dan kota dalam kaitannya dengan swasembada pangan dan energi di Indonesia. Pembicaranya ada dua orang. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Eng Miming Miharja dari salah satu Dewan Pakar YAP Jawa Barat, dari salah satu dosen di SAPPK ITB. Dan yang kedua adalah Ibu Dr. Insinyur Saraswati, salah satu pengurus YAP Jawa Barat yang juga dosen dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Unisba atau Universitas Islam Bandung. Nah, bagaimana detail dari pembahasan dan juga diskusinya? Mari kita tonton video berikut ini. Untuk itu jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like and share. Atur nuhun. Perencanaan wilayah dan kota di Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendukung program swasembada pangan dan energi yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan instansi terkait di Jawa Barat, telah fokus mengoptimalkan lahan pertanian, terutama untuk produksi padi gogoh di lahan kering, dengan target mencapai lebih dari 24.000 hektar pada tahun 2025. Selain optimalisasi lahan, modernisasi infrastruktur irigasi juga dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum yang melayani lahan pertanian seluas hampir 88.000 hektar di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Di sisi lain, Jawa Barat sebagai provinsi lumbung pangan kedua di Indonesia mengalami alih fungsi lahan pertanian yang cukup signifikan dalam 5 tahun kebelakang. Dari periode tahun 2018 hingga 2023, terdapat penurunan lahan pertanian sebesar 14,28%. Luas lahan yang semula sebesar 691.100.000 hektar menjadi 592.100.000 hektar. Penurunan lahan pertanian ini berdampak langsung pada berkurangnya luas panen padi dan produksi pangan di wilayah tersebut. Tingginya tingkat konsumsi energi hingga 58,56 gigawatt per jam akibat jumlah penduduk di provinsi ini merupakan penduduk terbesar di Indonesia serta konsentrasi industri manufaktur yang terpusat di Jawa Barat. Meskipun potensi energi terbarukan di Jawa Barat sangat besar, sekitar 192 gigawatt yang berasal dari energi surya, biomasa, panas bumi, air dan angin, baru sekitar 2% dari potensi itu yang telah termanfaatkan dengan kapasitas sekitar 3,41 gigawatt. Lalu, bagaimana sebaiknya peran perencana wilayah dan kota dalam meningkatkan ketahanan pangan dan energi di Jawa Barat? Kolaborasi apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi ke depan? Ini waktunya biasa, jam-jam yang sangat berat,
Ya. Sementara di luar juga tambah ini ada hujan, jadi cuaca hawa di dalam ruangan auditorium juga menjadi lebih dingin. Oke, saya buka, nggak mau kalah tadi sama ini Mas Ibu. Saya pantun ya, nanti di ini apa namanya, di saut, rasa cinta janganlah ditahan. Nah, ini buat yang terutama yang muda-muda ini, ya, ungkapkanlah dengan rasa berani. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul di auditorium RRI. Ya, semangat. Topik kita siang ini tentang perencanaan wilayah dan kota untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Jadi buat adik-adik yang baru, profesi perencana wilayah dan kota ini juga selalu kekinian karena kita tahu dinamika persoalan yang dihadapi di setiap tahun, di setiap waktu selalu mengalami perubahan, tidak statis. Nah, sehingga kita juga dituntut untuk memahami persoalan-persoalan tadi secara dinamis, kemudian juga cara pemecahannya juga dengan cara yang dinamis. Jadi kalau tadi di bahannya Pak Ketua di sambutan awal itu swasembada pangan dan energi ini menjadi salah satu quick win yang dituju di dalam pembangunan Indonesia pada kabinetnya Presiden Prabowo, yaitu terciptanya swasembada pangan dan energi. Nah, terutama mungkin energi yang terbarukan. Di depan sudah ada dua orang narasumber, ya, ada Profesor Mimi, guru besar di bidang infrastruktur, ya, di Prodi BWK, SAPPK, Institut Teknologi Bandung. Kemudian di sampingnya ada Ibu Dr. Saraswati, ya, dosen senior di Prodi BWK Universitas Islam Bandung. Jadi waktu dan tempat kami serahkan kepada Profesor Mimi. Angga, silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati para senior, khususnya Pak Sarif. Alhamdulillah masih bisa kita bertemu lagi pada kesempatan siang hari ini. Mas Eko, Pak Tony, Bu Saras, dan semua senior yang masih hadir di sini. Jam rawan sebetulnya jam segini ya. Juga ini saya merasa berbahagia karena melihat generasi-generasi muda PWK nih ada di sudut sana. Ini kelihatan generasi mudanya dari kepalanya masih pelontos-pelontos, kayaknya baru prospek ini. Tepuk tangan lah buat generasi muda kita ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu pada sore hari ini. Nah, bagi saya momen ini ya bagian yang sangat penting ya untuk kita tetap menjaga kebersamaan di Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Barat. Karena dengan kompakan lah kita bisa dengar bahwa suara kita bisa diperhatikan oleh pihak-pihak pengambil keputusan dalam tata ruang ini, ya kan, dimana itu sangat penting sekali karena kita tahu nih masalah tata ruang ini dalam bentuk desakan-desakan pada kondisi ideal ya, dengan berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi kita ini adalah frontliner yang menjaga agar desakan itu bisa kita tangkis, tidak menimbulkan eksternalitas negatif termasuk di sektor ketahanan pangan dan energi. Nah, ini sebetulnya bahan yang disiapkan oleh asisten saya pas saya periksa, karena belum sempat saya edit, Bu Sas, sejujurnya ini bahan kuliah banget. Jadi ini memang audiensnya bukan Pak Sarif sih sebetulnya, tapi para mahasiswa yang ada di pojok kanan. Jadi bahan ini nanti akan saya sampaikan. Nanti kalau perlu silakan di copy di panitia ya. Nah, adapun nanti kalau diskusinya tentunya bisa di luar konteks bahan paparan lah, karena ini sifatnya hanya deskriptif, menjelaskan hal-hal yang sifatnya apa ya, teoritis. Tapi kan debat yang sesungguhnya sih sebetulnya tadinya saya berharap ada apa ya, perdebatan yang lebih mendalam soal bagaimana menjaga agar rencana yang sudah baik disusun oleh kita. Kita kan profesinya menyusun rencana ya, Bu. Gak khawatir sih kalau sampai itu mah canggih-canggih rencana kita ya kan, Bu, pakar udah
salah satu alumni dari Unisba itu bahkan menyusun RT RW sampai RDTR tempat kelahiran saya kota Cimahi mana itu tadi. Itu udah bagus banget sih. Tapi when it come to implementation ya, adik-adik sekalian, ini urusan terbesar kita. Memang planning itu dari mulai penyusunan, tapi area yang kritikalnya itu kan ada di konsistensi pelaksanaan rencana. Ya, betul ya. Di situ masalah kelembagaan, law enforcement, kemudian social control, itulah yang menjadi garda terdepan agar rencana yang sudah baik itu konsisten dilaksanakan. Karena tanpa pelaksanaan yang konsisten, rencana yang bagus tinggal rencana aja di dalam buku itu. Saya kira inti dari yang ingin saya sampaikan, message-nya itu ya, moral message-nya itu di situ. Nah, tapi karena sudah disiapkan oleh asisten saya, ya coba saya jelaskan berdasarkan ini ya, untuk kuliah para mahasiswa baru ya. Mangga panitia barangkali bisa ditayangkan. Ini para yang senior boleh agak tiduran kalau di area sini ya. Tidur aja dulu nggak apa-apa. Baik, perencanaan wilayah dan kota dan bagaimana hubungannya dengan masalah swasembada pangan dan energi di sini ya. Nah, ini kita harus kaitkan kan dengan cita-cita besar di mana Indonesia itu bagian yang bersemangat di dalam mewujudkan SDG ya, Sustainable Development Goals. Nah, yang terkait dengan pangan dan energi tentu kalau dilihat di situ ada yang nomor 2 dan 7, pangan dan energi. Ya. Nah, ini menunjukkan beberapa topik yang muncul di berbagai media massa, baik yang mainstream maupun yang non mainstream, yang menunjukkan urgensi. Memang ini jadi isu utama dan jagoan programnya Pak Prabowo juga ya. Tuh, buktinya tuh Pak Prabowo terbitkan Impres Swasembada. Ini tugas dan antara hingga Pemda, ada dan antara diskusi di sini ya. Kemudian ada headline yang menyatakan masalah ketahanan pangan di Indonesia dilema menghadapi dinamika nilai budaya dan tradisi dalam upaya mensukseskan ketahanan pangan di Indonesia. Jadi faktor lokal wisdom, nilai-nilai budaya lokal juga ternyata harus diperhatikan ya untuk kesuksesan kita dalam program ini. Menjaga nafas bumi, tantangan dan solusi krisis air, kedaulatan pangan dan energi era perubahan iklim. Nah, ada persoalan perubahan iklim juga ya, besar pengaruhnya ya pada produksi lahan. Kita pernah dengar ada El Nino, itu tahun berapa tuh saya rasa 2 tahun yang lalu apa, El Nino itu membuat kegagalan panen yang luar biasa sehingga kita drop produksi pangan nasional, harus impor dari Vietnam dan sebagainya. Ada persoalan itu dan banyak lagi. Silakan dilanjut. Bentar, kembali dulu, kembali. Ini nih yang bawa itu key point yang menjadi tantangan utama dari perspektif kita, ini pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang pesat. Nah, ini karena dia akan menimbulkan kebutuhan yang tinggi terhadap energi kan, ya, untuk transportasi misalnya, untuk industri dan sebagainya. Di sisi lain juga tekanan pada lahan-lahan pertanian, khususnya di daerah perkotaan. Ya, kalau urbanisasi kan berarti makin banyak orang, makin banyak kebutuhan untuk pembangunan fisik, perumahan, perkantoran, perdagangan dan sebagainya. Nah, ini isu besar. Meskipun kita sudah ada LSD, lahan sawah yang dipertahankan. Nah, lahan sawah yang dilindungi, LP2 juga ya dan sebagainya. Nah, tapi ini di lapangan yang saya amati, usaha ya termasuk di Cimahi tadi. Karena saya juga ikut di anggota forum penataan ruang kota Cimahi. Itu pengajuan dari investor cenderung maunya mengkonversi itu lahan-lahan pertanian dan sawah yang sudah terbatas masih juga. Dan kadang-kadang pengajuan itu sifatnya kata komplit gitu. Pengajuannya belum disetujui tapi di lapangan sudah dirubah gitu ya. Itu pengalaman sama ibu tuh. Ini mulai juga pengajuan atau nipu kalau gini mah, karena pengajuannya baru disampaikan nih melalui forum penataan ruang dan sebagainya. Tapi di lapangan sudah dibangun jalannya dan sebagainya. Terus alasannya, Pak kami sudah keluar modal gimana dong dan sebagainya. Kadang-kadang jadi pemerintah kota dan kita, aduh kasihan juga udah keluar miliar masa dilarang gitu ya. Tapi ya disitulah keteguhan sikap kita. Kalau memang kita membela ketahanan pangan itu ya harus tegas. Ya kalau memang salah dia belum ada izin membangun, kita jangan goyah. Saya kira di situ pertempuran kita sebagai planner itu ya di dalam konteks menjaga ketahanan pangan dan energi. Maka dilanjut.
Ya, ini urgensi perencanaan wilayah dan kota untuk swasembada tadi ya. Nah, ini peran bidang kita yang kita cintai dan kita banggakan itu adalah frontliner dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan AP2B ya Bu ya. Nah, di situ untuk menjaga selain keseimbangan ekosistem ya juga tadi menjaga ketahanan pangan, ya, mengintegrasikan penggunaan energi terbarukan. Kalau berbicara ketahanan energi tadi, kita harus pandai-pandai mengembangkan energi, terutama yang non polutan ya, dan yang BBT energi baru dan terbarukan, misalnya bersumber dari energi surya, biomas, angin dan seterusnya. Kita harus reduksi semaksimal mungkin ya fuel base, jadi yang berenergi yang bersandarkan kepada fosil, minyak, bumi dan sebagainya, karena itu tidak sustainable dan menimbulkan pencemaran. Nah, itulah beberapa isu yang tadi mengarahkan pola permukiman dan jaringan infrastruktur agar mendukung distribusi pangan yang baik ya, karena ketahanan pangan ini juga berarti tantangannya dari sisi pengembangan infrastruktur kota, wilayah dan kota adalah bagaimana infrastruktur itu mampu mendistribusikan pada daerah-daerah yang kekurangan pangan lah misalnya ya. Kita ada istilahnya nanti daerah-daerah yang kekurangan pangan, itu namanya self nanti ada di caption berikutnya. Nah, itu infrastruktur harus membantu untuk proses distribusi logistik pangan, itu masuk dalam pengertian ketahanan pangan ya. Baik, ini upaya mewujudkan swasembada pangan ya sesuai dengan tadi SDGs 2 dan 7, zero hunger dan affordable and clean energy ya. Ini penjelasannya ya. Berikutnya silakan. Nah, ini menunjukkan beberapa figur tentang persoalan produksi pangan kita. Kalau dilihat di sini dibandingkan antara 2023 hingga 2025 ya, pangan nasional meningkat di tengah pertumbuhan populasi penduduk dan resiko perubahan iklim ya. Jadi berdasarkan grafik ini kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia ya. Harusnya mulai diversifikasi ya gitu, jangan semuanya beras, karena beras kita harus mengimpor dari Vietnam kalau nggak salah ya. Nah, tapi dari sisi produksi beras justru on the other hand ya, menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi konsumsi yang meningkat itu jelaslah masalah buat kita ya. Jadi ini adalah persoalan yang semakin besar dan perlu kita respon, dan bagaimana PWK tentunya bisa turut ambil bagian dari menangani persoalan tersebut. Berikutnya, silakan. Ya, ini masih sama. Saya kira saya akan agak cepat saja. Ini sebenarnya untuk mengilustrasikan aja tadi persoalan antara kebutuhan yang meningkat dan produksi yang menurun. Kita lewat yang daerah sini, silakan. Masih sama. Nah, sekarang yang energinya nih, swasembada energi, kalau by definisi adalah kemampuan negara memenuhi kebutuhan energi secara mandiri melalui pengembangan energi terbarukan. Kemudian selain menciptakan sumber energi baru yang terbarukan, itu juga masalah efisiensi, ini juga penting ya. Nanti kita lihat PWK bagaimana ya di dalam mengembangkan efisiensi dari penggunaan energi itu. Salah satunya adalah mengatasi kemacetan yang paling real ya. Karena kita semua tahu kemacetan atau persoalan transportasi itu salah satu yang menciptakan inefisiensi luar biasa dalam energi ya. Ada datanya sih di bagian mana itu yang menunjukkan bahwa delay dari kendaraan itu telah menghasilkan inefisiensi dalam bentuk habisnya bahan bakar sampai sekian juta kilometer dan seterusnya per hari yang sia-sia tidak digunakan hal yang produktif. Nah, di situ infrastruktur, pengembangan infrastruktur transportasi dan sistem transportasi di bidang kita ya juga kan berperan banyak dalam mengatasi efisiensi. Nah, ini beberapa hal yang mungkin secara lebih spesifik bisa kita lihat di sini. Tujuan dari efisiensi energi ini mengurangi ketergantungan impor energi dan fluktuasi harga global. Ya, kita sekarang dalam banyak hal masih tergantung ya, terutama juga BBM. Saya kira kita masih impor juga ya BBM.
kemudian menjamin pasokan energi yang stabil untuk rumah tangga, transport dan sebagainya. Ya karena kalau terjadi satu dispute dari pasokan energi ini akan menciptakan disrupsi pada industri misalnya, kerugiannya luar biasa. Ya, kemudian meningkatkan pemanfaatan energi yang terbarukan dan sudah saya sampaikan berbasis tenaga surya, angin, biomasa dan seterusnya. Juga swasembada energi ini terkait efisiensi energi melalui pengembangan jaringan listrik cerdas, penyaluran energi bersih dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh nih produk-produk perencanaan yang terkait dengan upaya swasembada energi. Ya, misalnya kita punya RPTL, rencana pengembangan tenaga listrik, di mana di situ semangatnya adalah transformasi dari energi yang non EBT ke yang EBT, ya. Kemudian pemerintah fokus pada pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, ya. Kemudian edukasi masyarakat juga tentang pentingnya efisiensi energi. Nah, termasuk misalnya tadi memindahkan pengguna kendaraan pribadi yang luar biasa ke angkutan umum, itu adalah bagian dari upaya efisiensi itu, ya. Nah, termasuk kebiasaan mematikan listrik yang tidak perlu di rumah-rumah masing-masing, itu juga masuk saya kira. Jadi public education itu masuk di dalam bidang kita mestinya, ya, misalnya PWK itu juga ada social education di dalam hal ini. Silakan dilanjut. Ya, ini mengilustrasikan program pengembangan energi. Nah, ini nih kalau dilihat dari ekspor impor, angkanya dari Januari Mei 24 sampai Januari Mei 2025 itu bisa dilihat nilai impor migas itu masih lebih tinggi dari ekspor. Berarti kita di situ defisit, ya. Nah, para mahasiswa sekalian perlu mengetahui ini kondisi ini. Jadi kita rugi karena sebetulnya sumbernya abundant banyak di kita ini. Tapi faktanya nilai itu ekspornya itu masih di bawah impor, masih kebanyakan impor. Jadi kita defisit, uang kita keluar tuh perusahaan energi. Baik, itu intinya yang sebagai persoalan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana implementasi dari ilmu kita PWK di dalam upaya untuk mempertahankan swasembada pangan. Ini sebetulnya inti yang ingin disampaikan adalah bahwa di dalam rencana-rencana yang kita susun, termasuk dalam rencana tata ruang, itu sudah ada aturan-aturan yang mendorong kita bersama untuk mempertahankan lahan pertanian, ya, melalui penetapan LP2B tadi, lahan pertanian yang dipertahankan, ya, aktivitas ini. Saya tadi mengatakan bahwa masalah kita adalah pada implementasinya. Praktek di lapangan yang saya amati itu sering, ya, rencananya sudah ada tapi tetap diterabas. Nah, di ilmu planning, adik-adik sekalian, nanti ada bagian yang di ujungnya itu tidak memikirkan soal menyusun rencananya, tapi kita concern dengan konsistensi pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun, ya. Itu masuk nanti ke misalnya planning, monitoring and evaluation, ya kan. Lalu di ujungnya ada penegakan hukum, law enforcement. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap rencana yang sudah ditetapkan, itu apa yang harus dilakukan. Dan itu dalam undang-undangnya sih banyak yang bisa masuk ke area tindak pidana, ya. Sehingga saya berharap nanti generasi berikutnya memperkuat lagi tuh di ujungnya itu, di area law enforcementnya, supaya yang sudah disusun dengan baik itu konsisten dilaksanakan. Nah, tadi LP2B dan sebagainya itu menyusunnya sih mudah, tapi mempertahankan konsistensi pelaksanaan itu yang menjadi tantangan besar. Silakan dilanjut. Ya, ini masih sama, ini tentang energi. Ini barangkali penjabaran di bidang kita di dalam konteks mendukung swasembada energi itu adalah satu, ya, penetapan zona energi terbarukan, ya, dalam bentuk misalnya menentukan lokasi potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, angin, biomasa, mikrohidro dan seterusnya. Dan itu biasanya diintegrasikan di dalam rencana tata ruang yang kita susun, baik di level RT/RW-N, RT/RW provinsi, RT dan seterusnya. Lalu integrasi infrastruktur energi, lalu pengendalian pemanfaatan ruang, ya. Karena ini kalau tidak dikendalikan, pemanfaatan ruang juga bisa menciptakan suatu pola pergerakan misalnya yang tidak efisien dalam konteks penghematan energi. Lalu hubungan efisiensi dan adaptasi iklim.
menetapkan standar tata ruang kota hemat energi. Nah, kota hemat energi, ya, kota hemat energi itu kalau yang mudah kita bayangkan dari perspektif tata ruang adalah kota yang menciptakan towards zero transportation, kan gitu ya. Untuk adik-adik ini apa hubungannya Pak perencanaan tata ruang dengan kota hemat energi? Melalui konsep towards zero transportation itu kita bisa dikatakan, karena kalau semakin sedikit penduduk kota itu bergerak, berarti kan energi yang diperlukan itu lebih sedikit lagi. Caranya gimana? Misalnya mengembangkan konsep mixed land use. Jangan sampai terjadi pola tata ruang yang menciptakan gerakan masif. Karena apa? Di sini perumahannya ada di sini semua, ya kan? Kemudian aktivitas sosial ekonominya di sini semua, ya, pergerakannya pasti masif tuh antara kedua zona itu. Tapi kalau di setiap unit spasial itu kita kembangkan pola yang mixed land use, maka orang untuk memenuhi berbagai kebutuhannya nggak perlu pergi jauh, dia cukup di unit spasial itu. Dengan demikian interzone movementnya akan direduksi. Itu contoh, salah satu contoh bagaimana tata ruang bisa menjadi alat yang efektif dalam upaya efisiensi penggunaan energi ini. Lanjut. Baik, ini contoh-contoh yang di Jawa Barat, kemudian di Nusa Tenggara Timur. Ini saya kira dicantumkan di sini hanya untuk menunjukkan bahwa case-case yang pernah dikembangkan seperti ini, ya. Jawa Barat ini ada zona panas bumi di Kamojang, Katuha, Wayang-Windu dan seterusnya. Itu berbasis diantaranya adalah panas bumi dan sebagainya. Itu termasuk energi yang ramah lingkungan, ya. Demikian pula di NTT ada zonasi PLTS. PLTS itu tenaga surya dan angin. Kemudian di Sulawesi Selatan kita mengenal ada pembangkit tenaga bayu, nah hanya pakai kincir-kincir seperti di Belanda, ya. Demikian juga kalau yang di IKN, saya kira IKN kan sangat kental, ya, upaya dan konsep untuk mengembangkan tata ruang yang mendukung efisiensi penggunaan energi. Kalau ingin tahu lebih banyak kita bisa lihat rencana di sektor infrastruktur IKN. Silakan lanjut. Ya, ini sistem tata ruang yang ini sebenarnya rangkuman dari yang barusan saya jelaskan. Hanya di sini dielaborasi bentuk produk dari bidang kita itu apa saja, dari mulai RT/RW sampai rencana induk energi daerah dan sebagainya. Lalu ini fokus-fokus yang terkait dengan ketahanan pangan dan energinya. Silakan dilanjut. Ya, ini ya masih sama saya kira dengan tadi. Ini masih sama, bisa dilewat. Nah, ini contoh-contoh nyata nih buat para mahasiswa baru. Semester berapa Bu Sarah sini? Baru. Nah, inilah kalau ingin melihat yang kita omongin ini gimana sih wujudnya nih, kayak gini kurang lebih, ya. Bu. Ya, ini main bisnis Anda nanti ke depan ini nggak habis-habis nih proyeknya kayak begini, karena udah baru selesai udah minta dievaluasi terus gitu. Kabar gembiranya begitu, ya. Tapi bukan sekedar kita dapat order terus dapat uang dari sini, bukan, tapi ini adalah tugas mulia kita, ya, para mahasiswa baru sekalian. Anda itu nanti akan jadi generasi muda yang menjadi garda terdepan agar perkembangan kota wilayah itu mengikuti prinsip yang ideal. Kalau nggak hancur kita, ya, habisnya lahan pertanian, kemudian penggunaan energi yang tidak efisien sehingga terjadi penghamburan biaya negara dan sebagainya. Itu Anda adalah salah satu yang diharapkan bisa menjadi defender untuk masalah seperti ini. Contohnya seperti inilah. Silakan dilanjut. Ya, oke. Ya, ini masih sama. Ini menunjukkan potensi yang bisa Ya, saya kira mungkin secara umum seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan memberikan gambaran secara umum, ya. Intinya adalah bidang PWK ini adalah bidang yang strategis dan bisa memberikan kontribusi luar biasa atas upaya bangsa ini mencapai swasembada pangan dan energi. Tapi saya tadi ada catatan, the biggest challenge untuk kita semua adalah bagaimana secara konsisten melaksanakan rencana. Kalau menyusun rencananya insya Allah udah banyak pakarnya, tapi bagaimana itu konsisten dilaksanakan itu adalah tantangan terbesar. Demikian, nanti kita lanjutkan setelah Bu Sarah, kita mungkin ada diskusi. Kita akan lanjutkan nanti. Dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, catatan tadi dari apa yang disampaikan oleh Profesor Miming bahwa
Jadi memang infrastruktur ini adalah salah satu alat ya untuk mendorong pertumbuhan, tapi di sisi yang lain juga menjadi alat untuk memenuhi kecukupan dari kebutuhan. Jadi kita tahu pertambahan penduduk ini tidak bisa kita kendalikan. Jadi pada generasi adik-adik nanti juga jumlah penduduk Indonesia sudah tidak 280 juta lagi. Ya, tahun depan atau 5 tahun lagi mungkin sudah mulai bergerak ke arah 300 juta begitu. Jadi itu bukan hal yang mudah, ya PR yang sangat besar. Tidak semudah apa yang diungkapkan di medsos saja. Jadi kalau komentar-komentar netizen terkait dengan kebijakan pemerintah seringkali hanya mengambil sisi negatifnya, tetapi kita harus tahu bahwa kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan energi akan selalu meningkat. Ya, jadi infrastruktur itu bisa menjadi dua mata seperti pisau atau tombak begitu, atau anak panah begitu, yang di satu sisi adalah mendorong pertumbuhan, tapi di sisi yang lain juga akan bisa menimbulkan persoalan. Nah, Jawa Barat tadi disampaikan salah satu lubuk padi yang sangat besar di Indonesia, sangat diandalkan, karena kalau ada dulu psikolog yang sudah almarhum, jadi orang Belanda tapi yang sudah tinggal dan sangat Indonesia dan sangat Sunda sekali, namanya M.A.W. Brouwer. Hanya tadi seperti yang hal-hal yang terkait dengan bully, kemudian prank gitu ya, tapi juga informasi-informasi yang berguna seperti tadi yang disampaikan mengenai teknologi pertanian begitu ya. Kita tahu seperti di Singapura sekarang juga berusaha menggunakan pertanian yang menggunakan selang ini pipa-pipa itu hidroponik begitu ya, kemudian memanfaatkan atap apartemen begitu ya, ataupun teras mereka untuk kemudian menggunakan ruang-ruang yang terbatas tadi untuk kegiatan pertanian yang berbasis menggunakan pot, menggunakan pipa-pipa pralon begitu ya, hidroponik dan sebagainya begitu. Jadi itu juga perlu adik-adik lihat begitu ya, belajar dari yang dilakukan masyarakat di Jepang, di Hong Kong begitu ya. Jadi di Hong Kong ada juga saya pernah menemukan kanal YouTube yang sangat banyak viewernya, itu bagaimana bertani di Hong Kong, bertani di Singapura dan sebagainya. Yang anak muda tadi memvisualisasikan dan kemudian menyampaikannya melalui medsos di YouTube begitu. Itu juga menarik untuk disimak ataupun dilihat begitu ya. Jadi tidak hanya ini yang prank-prank saja begitu ya yang dilihat. Ada yang mau bertanya? Kang Ipun tadi kayaknya begini, apa menggeliat pegal gitu. Ya, mau nanya ya? Oh ya kan, betul memang tadi. Kemudian, oh ya, tadi karena disinggung ini nyusun di Cimahi begitu ya. Pasti ini dites lah nanti untuk ini apa yang bisa diketahui pengalaman dari tadi anak yang Cimahi. Yang terakhir mahasiswa nih ada satu. Oke ya. Silahkan Kang Ibu. Ya, terima kasih Pak Adi. Perkenalkan nama saya Ibu. Karena tadi di notis Pak Adi, ya saya jadi harus bertanya ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Pertama, terima kasih tadi Pak Mimin sudah sampaikan terkait kemandirian energi dan Bu Sarah tentang kemandirian pangan. Atau sebetulnya tadi swasembada gitu, tapi dalam arti yang lebih mudah. Artinya kan kita mandiri tanpa bergantung dengan di luar dari negara kita. Nah, untuk yang kemandirian energi, ya karena mungkin saya berpraktek di dunia perencanaan konsultan gitu, makanya kita juga agak bingung menerjemahkan bagaimana kebijakan swasembada energi misalkan.
sudah ada penetapan kebijakan pengembangan PLTS, PLTU dan seterusnya begitu. Tapi itu hanya by design policy gitu, penetapannya di mana. Tapi juga kita hanya sekedar mengakomodir dalam rencana tata ruang yang merupakan bagian dari rencana struktur ruang. Sudah seperti itu, tapi tidak terasa atau keberlanjutan atau pemanfaatan atau program seterusnya untuk bagaimana sebenarnya apakah juga bisa mencapai target yang tadi swasembada energi tadi gitu. Bahkan ada beberapa yang mungkin larinya jadi kemanfaatannya malah ke luar negeri gitu ya, bukan ke Indonesia. Terus yang swasembada pangan, sebetulnya ini ada beberapa persoalan terkait LSD, KP2B atau LP2B ya misalnya. Jadi ada penetapan kebijakan dari provinsi luas sekian hektar, kemudian kabupaten kota dalam RT/RW-nya harus menyesuaikan dan seterusnya. Tapi memang fakta di lapangan sudah bukan sawah, dan saya mengkritisinya mungkin hanya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan ini ditetapkan, tapi tidak ada perangkat yang lebih detail gitu. Mungkin insentifnya, mungkin juga apa yang membuat orang yang punya lahan sawah itu mau mempertahankan lahannya tetap sawah gitu. Kan mungkin secara ekonomi nanti dia 5 tahun ini oke lah masih jadi sawah, tapi nanti ke depan kalau sudah berkembang menjadi urban ya hak saya untuk menjual jadi mungkin perumahan dan seterusnya. Nah itu kan jadi tidak nyambung gitu. Kita tata ruang mempertahankan di LSD, LP2B, tapi sebetulnya lahannya juga punya warga, tidak bisa kontrol gitu secara kepemilikannya. Itu yang juga jadi satu masalah gitu. Secara kepemilikan idealnya memang dibeli pemerintah, tapi kembali lagi kalau ada permasalahan waktu ya Pak Adi ya, kalau waktu tangannya harus begini kan, jadi itu juga itu tidak bisa pertahankan lahannya. Ya idealnya begitu, dibeli oleh pemerintah, dikip supaya dia tetap berproduksi petani. Mungkin sementara itu Pak Adi, terima kasih. Langsung lanjut saja, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Saya hampir sama pertanyaannya dengan Kang Ipung. Dan ini yang sering kita hadapi di lapangan, Pak. Jadi ada kebijakan yang tumpang tindih antara, terutama ini yang LP2B ya. Jadi KP2B, LP2B, LSD, sekarang lagi LSD harus balik lagi ke LSD yang dulu. Sedangkan tata ruang yang sudah disusun dia sudah berasistensi ke pengendalian dan itu bisa dirubah. Karena ada beberapa indikator yang memang mengindikasikan bahwa lahan pertanian berkelanjutan itu bisa berubah fungsi jika indikatornya banyak. Nah sekarang dibalikan lagi bahwa LP2B itu harus balik lagi ke LSD yang lama. Pas kita terjun ke lapangan, banyak sekali kejadian bahwa LP2B itu sudah berubah fungsi. Nah ini yang lari lagi ke properti lainnya, kepemilikan lahannya. Kalau kata pemiliknya ini lahannya sudah tidak menguntungkan, mending dijual gitu kan. Padahal di RT/RW-nya sudah ditekankan dia masuk kawasan LP2B. Nah ini kebijakan-kebijakan daerah juga terkadang tidak berpihak kepada kepemilikan lahannya. Nah ini yang salah satu kami tim penyusun biasanya bertubrukan dengan kepentingan-kepentingan dan kebijakan-kebijakan. Akhirnya kita diberikan keleluasaan untuk mengatur ITBX-nya atau ketentuan peraturan zonasinya. Akhirnya kita langsung nanti di dalam pelaksanaannya di saat ada peraturan di dalam pengendalian pemanfaatan yang berubah fungsi itu akan menjadi temuan. Nah ini berarti antara kebijakan satu dengan kebijakan lain bersama. Yang satu itu. Yang kedua yang saya alami di Cimahi, Pak Mimin, karena LP2B-nya sangat sedikit, sekitar 17 juga, ini bertentangan dari 70 hektar, 17 hektar, balik lagi, akhirnya kita bikin berita acara, akhirnya ada kebijakan untuk urban farming. Jadi di perkotaan Cimahi ini kita langsung nanti urban farming ini bisa menambah juga kebutuhan RPH-nya. Ini yang saya alami di kota Cimahi. Kemudian yang terjadi di kabupaten yang memang penghasil pangan banyak, ini sangat dilematis karena perubahan fungsi lahan ini dari bukan tiap hari, detik per detik ini berubah gitu. Seperti Pak Mimin juga ketahui, seperti Cimahi yang RP2B-nya sendiri sudah ditetapkan di dalam SK Wali Kota maupun RT/RW-nya masih banyak kepemilikan lahannya sudah dikuasai dalam tanda kutip acung-acung gitu seperti itu.
Nah ini mungkin menjadi perhatian dari kita bahwa LP2B yang bisa langsung mendukung ketahanan pangan ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus punya satu kebijakan yang seragam seperti itu, sehingga kami tim penyusun tata ruang ini tidak dibenturkan antara kepentingan-kepentingan dan keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang saling tidak mendukung. Mungkin itu saja Bu. Ini mah curhat mungkin ya dari penyusun terkait dengan LP2B. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir untuk sesi pertama, ini pemuda dengan topi biru. Oh ini kayak bobotoh persib nih. Oh ini barunya biru semua. Iya nih, bobotoh persib nih kayaknya. Ini nanti bisa jadi ini, Kang Indra, koordinator nobar berikutnya nih kayaknya. Perkenalkan, nama saya Rekan Rahman dengan NPM 10070325 asal dari Cimahi. Namanya siapa tadi? Raka. Raka. Iya. Oke, jadi terkait pembahasan tentang swasembada energi, kan di situ ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri melalui pengembangan energi terbarukan secara efisiensi dan infrastruktur yang merata untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga ketahanan nasional. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana langkah yang mungkin akan diambil untuk kita ini mengurangi mengimpor barang dari negara luar secara bersamaan dengan melakukan proyek yang akan dilakukan. Soalnya kan kalau kita mau melakukan suatu proyek itu mungkin kita membutuhkan peralatan yang memadai gitu, dan mungkin kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin kita bakal sedikit tertinggal. Jadi mungkin gimana lah langkah yang akan diambilnya. Sekian, terima kasih. Ya, saya coba ini resume saja beberapa hal tadi. Tadi Kang Ibung terkait dengan komitmen ketahanan energi ini, ya memang biasanya di RPJMD, RPJMD gitu ya muncul itu tulisan-tulisan indah terkait untuk penggunaan sumber-sumber energi terbarukan begitu ya, kemudian menyebut-nyebut mikrohidro dan sebagainya, semua EBT energi terbarukan disebutkan begitu ya, tapi kenyataannya ketergantungan dengan energi fosil, kemudian juga inovasi-inovasi yang kita temukan dari daerah tidak banyak begitu ya. Saya teringat salah satu pendekar mikrohidro itu yang perempuan itu juga sampai pada posisi akhirnya juga menyerah begitu karena tidak bisa menyebarluaskan, padahal dia sudah berniat untuk mewakafkan ilmunya tadi terkait mikrohidro untuk membantu daerah-daerah gitu. Jadi yang membantu ya akhirnya apa yang dia kerjakan begitu ya, tapi tidak diteruskan ataupun direplikasi ya, diimplementasikan oleh pemerintah daerah, padahal beliaunya sudah kasih contoh. Saya juga ada teman lagi juga sudah membangun lebih simpel lagi terkait dengan mikrohidro tadi, dengan peralatan-peralatan yang sangat tersedia di daerah ya, jadi bisa dibeli di setempat begitu ya. Itu juga selalu akhirnya pemerintah daerah membantu kalau kebetulan dia datang juga dengan membawa uang dan bantuan tadi begitu ya. Tidak kemudian diinisiatif oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan apa yang sudah dicontohkan dengan cara yang sederhana tadi. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang terkait dengan penetapan ya, kebijakan penetapan LP2B, LC dan sebagainya gitu ya. Dari pengalaman saya juga memang ada beberapa versi gitu ya. Ada yang mengambil dari Dinas Pertanian dan kemudian tidak dilakukan
cross check lapangan begitu ya. Jadi mereka asal itu tidak ditetapkan oleh kawasan budidaya dan lindung gitu ya, ataupun konservasi, kemudian dimasukkan menjadi LP2B gitu. Nah ini yang juga keliru. Kemudian kegiatan itu ditarik di Kementerian Pertanian maupun ATR begitu, tapi ternyata juga datanya tidak dilakukan koreksi kepada daerah, sehingga pada waktu penetapan SK Menteri terkait dengan LSD banyak komplain dari daerah-daerah. Kemudian yang berikutnya dari Teh Fitri ya, tadi menyoroti kebijakan yang tumbang tindih, ya memang akhirnya karena kita masih sulit berkoordinasi ya, tetap masih mengedepankan sektoral, sehingga masih terjadi di lapangan tadi persoalan tadi tumbang tindih antara LP2B, LSD begitu, dan kemudian juga keberpihakan terhadap kepemilikan ini. Jadi kalau ini juga 3 bulan terakhir di MPR ramai di Fitri. Kalau saya kebetulan wakil ketua MPR di Kabupaten Sumedang begitu, itu pada lahan-lahan yang sudah ditetapkan tadi begitu ya. Sementara kebetulan LP2B-nya Kabupaten Sumedang sudah ditetapkan. Nah, tetapi kita tetap berusaha melihat itu peruntukannya untuk apa gitu ya. Kalau memang masih kita bisa bertanggungjawabkan, salah satunya waktu itu ada peruntukan rumah sakit. Nah, sejauh radius sampai 10 kilo kebetulan tidak ada rumah sakit di sana. Nah, sehingga kita kemudian membantu untuk memberikan rekomendasi dengan catatan bahwa rekomendasi tadi untuk kemudian diproses di Kementerian ATR untuk pada lahan tersebut dilepaskan ataupun juga nanti penggunaannya dialihkan di tempat yang lain. Jadi kita ada beberapa kebijakan. Nah kemudian memang sebaiknya di TBX-nya ada beberapa pasal yang agak kendor begitu, sehingga memang memungkinkan kalau kebetulan lahan-lahan sawah tadi dimiliki, ini tentu saja harus bisa diantisipasi untuk pemanfaatannya di kemudian hari. Ya, kemudian beberapa yang disampaikan tadi terkait dengan kondisi LP2B di Cimahi, kemudian juga beberapa hal kasus yang terkait di kabupaten. Nah terakhir Raka terkait dengan langkah-langkah tadi untuk mengurangi impor, kemudian juga bagaimana kita mengejar ketertinggalan teknologi dari negara yang lain. Maka Pak Mimin silahkan merespon dulu. Jadi ada 3 hal tadi dari Kang Ipung, dari Fitri, kemudian juga yang terakhir dari Raka. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu dan Mas yang tadi menyampaikan pertanyaan dan masukan. Ya, itu mencerminkan realitas dari praktek perencanaan wilayah dan kota ya, dalam konteks tadi ketahanan pangan dan energi. Yang pertama itu dari Mas Ipung ini kan ada suatu fakta bahwa kadang-kadang udah repot-repot kita menyusun rencana yang terkait dengan skema pengembangan produksi energi, malah lari keluar gitu ya manfaatnya dan sebagainya. Nah, saya kira kalau kita kaitkan dengan peran kita sebagai perencanaan wilayah dan kota, memang tugas utama kita sebetulnya lebih pada area memahami secara faktual di lapangan itu di mana ya lokasi-lokasi atau penyediaan ruang ya, space provision untuk menampung kegiatan-kegiatan produksi energi itu. Sebetulnya basically tugas kita yang pertama di situ memang. Nah ini tentu terkait dengan di mana lokasi sumber itu berada, atau kalau tidak terkait dengan harus attach ke sumbernya, ya kita menentukan lokasi yang terbaik dalam arti misalnya paling minimum eksternalitas negatifnya, polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi energi itu tidak mengganggu masyarakat. Saya kira area kita utamanya di situ ya. Memang kalau udah modelnya kenapa udah ada energinya malah lari ke luar dan sebagainya, ini memang masuk di area-area kebijakan dan policy yang ada di domainnya mungkin di pihak lain ya, apakah kemudian SDM dan sebagainya.
Nah, tapi kalau saya melihatnya dari sudut pandang lain ya, ini kan sebenarnya intinya masalah potensi dari penyimpangan dari target manfaat yang seharusnya kembali ke kita ya Mas ya. Kalau saya sih teori di situnya teori social control gitu. Di kita itu kan di mana-mana potensi untuk yang aneh-aneh seperti itu selalu ada ya. Itu masih kita harus akui masih menjadi karakter bangsa kita. Kalau ada kesempatan itu pasti ada kecenderungan untuk aneh-aneh. Apalagi di dalam ilmu politik kan kita mengenal ada statement power tends to corrupt gitu ya. Nah memang suka ada aja tuh hal seperti itu. Maka kalau saya, karena saya itu risetnya banyak di kelembagaan, ya kata kuncinya adalah buat social control gitu. Karena kalau percaya pada sistem kita nggak pernah bisa 100% percaya semua yang pengampu di area itu akan jujur semuanya. Potensi ada aja. Makanya social control. Memang planner kalau paham mengenai itu, kemudian melihat ada sesuatu yang aneh, kemudian kita bicara, speak up. Nah sekarang dengan medsos dan sebagainya ada fasilitas meskipun kemudian disalahgunakan sesuatu yang sifatnya fake atau apalagi fitnah, tapi ya udah suarakan aja Mas Ipung. Kalau saya seperti itu ya. Nah di dalam teori kelembagaan itu sebuah bangsa atau society itu bisa maju makanya dipengaruhi oleh institutional fitness-nya, ketebalan dari kelembagaan. Yang dimaksud kelembagaan itu terkonsolidasinya pemikiran-pemikiran kritis yang diaktualisasikan ya dalam berbagai kesempatan gitu. Jadi makin cuek orangnya, makin gak peduli, gak mau berhimpun, itu kemungkinan untuk aneh-aneh makin besar. Nah makanya IAP Jawa Barat ini menurut saya adalah lembaga yang sangat penting sekali untuk diantaranya Mas Eko, diantaranya ini menciptakan social control, karena kita yang mengerti usaha-usaha Indonesia kalau ada sesuatu yang ini kan udah ditetapkan sebagai kenapa jadi begini, enggak, udah intinya kita speak up, ributkan gitu ya. Ributkan tidak dalam konteks cari perkara fitnah-fitnah enggak, tapi kita menunjukkan yang benar supaya yang dituju itu tercapai gitu ya. Nah, no viral no justice ya. No viral no justice itu ada benarnya ya. No viral no justice itu ada benarnya ya Bu ya, di dalam beberapa hal yang kita harus hindari itu tadi yang sifatnya fitnah. Tapi kalau menunjukkan kebenaran demi kebaikan publik ya udah viralkan saja. Karena sekarang memang caranya seperti kalau kita diam ya udah kacau gitu. Itu yang pertama saya kira message untuk Mas Ipung yang urusan energi itu suka aneh-aneh, manfaatnya lagi keluar. Nah ini beririsan antara Mas Ipung yang kedua itu dengan Ibu Fitri ya, persoalan rencana ideal yang disusun di buku-buku rencana kita yang indah-indah itu dengan fakta di lapangan. Memang Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, bidang kita itu sangat erat terkait dengan realitas sosio-kultural, politika dan sebagainya. Ya, antara konsep ideal yang kita analisis dengan pendekatan teknokratik, ya kan, berdasarkan apa misalnya kesesuaian lahan karena sifatnya subur. Jelas sekali dong dalam logika planning dalam konteks engineering approach, kalau lahan subur itu pasti buat sawah, ya kan, pasti. Kurang subur, oke, buat perumahan. Masalahnya kita nggak bisa menghindarkan diri dari persentuhan dengan realitas sosial. Misalnya soal hak kepemilikan lahan, nah ini, loh itu lahan punya saya, mau subur, mau nggak subur, saya pakai apa? Dari nenek moyang itu saya dapat, terus urusannya kamu ngatur-ngatur lagi saya seperti apa? Sekarang keluarga saya nggak bisa makan, terus kamu ngasih makan enggak? Seperti itu ya. Nah, apakah kita steril terhadap hal seperti itu dengan mengatakan enggak, idealnya harus seperti ini? Bapak Ibu pemikiran nurut, enggak bisa juga. Bagaimana kita deal dengan situasi seperti itu? Ya kita harus mencari memang cara-cara yang middle ground, yang berkeadilan, nah tapi juga seoptimal mungkin ya mengikuti kaidah-kaidah engineering, karena pada batas tertentu kalau pertimbangan engineering itu diabaikan atas nama apapun itu, ya yang hancur semuanya juga kan, ya pada batas tertentu. Nah ini area yang planner itu harus wise dan pandai-pandai. Oh kalau ini mah bisa lah, nah bisa di-adjust sehingga fungsi objektif dari sisi teknis maupun tujuan-tujuan sosial, keadilan, equity dan sebagainya bisa dioptimalkan. Tapi kalau ini nggak bisa Pak, apapun yang terjadi, kalau ini dilanggar maka akan terjadi banjir yang
yang kemudian semua habis. Nah, pada poin itu kita katakan nggak bisa, lalu social engineering-nya ya kita lakukan. Nah, tadi saya ngobrol juga dengan pihak Cimahi bahwa karena situasi itu Bu tidak sesuai dengan fakta lapangan dan berbagai constraint, maka dikembangkanlah beberapa solusi jangka menengah. Saya dengar ada rimba kota katanya gitu ya, begitu. Nah, saya bilang bagus juga nih. Jadi rimba kota itu ini tetap daerah hijau, tapi mengakomodasi kegiatan ekonomi masyarakat pada level terkendali gitu. Ya, memang ini menjaga level terkendalinya ini sendiri nih tantangan tersendiri. Kadang-kadang terkendali 46 Pak, terkendali tahu-tahu kebablasan. Ini saya kalau udah mau menuju ke Subang ya, setelah Lembang itu kan ada hutan pinus ya Pak ya, sebelum masuk Maribaya. Nah, udah mulai deg-degan saya. Memang sih pertamanya lumayan bisa minum kopi di situ, enak environment-nya. Tapi kok lama-lama banyak banget yang muncul baru. Jadi mulai nanti habis dong itunya keindahan hutan pinusnya, minum kopinya udah mulai resah. Apalagi pecinta lingkungan seperti kita kan, kalau melihat pohonnya terus ribet dengan kios-kios gak jelas, kita mulai gitu ya. Nah, itu menjaga batas itu Pak, antara deal with social requirement dengan menjaga batas yang masih acceptable, itu seperti apa. Nah, waktu kita pernah sekolah di Eropa ya, dan Bapak Ibu yang pernah jalan-jalan ke Eropa itu saya perhatikan kaki lima atau apa ada sih, tapi terkendali dan teratur. Kayak coffee shop di tengah hutan ada, tapi ya memang terkendali ya. Kan Bapak Ibu bisa mengatakan ya kami ngomong gitu, iyalah Eropa orangnya sedikit dan juga Indonesia gimana gitu ya. Yang memang kita bekerja dengan situasi yang spesifik di Indonesia, kita harus pandai-pandai menemukan format paling pas ya. Dealing with sosial karakteristik, kita juga nggak bisa bersikap terlalu otoriter gitu, menutup mata dengan fakta masih banyak orang yang perlu kehidupan pada level yang sederhana, nggak bisa juga. Tapi nah itu dia di mana levelnya. Jadi deal with them, makanya rimba kota di Cimahi itu mungkin satu exercise yang baik ya Bu. Nanti kalau itu berhasil, sharing ke kita semua, ceritain ke teman-teman yang lain konsep rimba kota ya Bu, begitu. Itu ya, itu kasus yang tadi saya bilang menjelang Maribaya itu coba kita kencrongin sama-sama Mas Eko. Kalau udah agak lewat daya dukung dan carrying capacity IAP Jawa Barat terus mulai gitu ya, awas nih, nanti lama-lama habis pinusnya Pak, nggak enak gitu. Nah, betul Pak, setuju Pak. Kemudian yang terakhir, nah ini kalau soal impor barang-barang dari luar, ini ceritanya seru Mas. Ya, jadi di ITB itu riset-riset ada skalanya yang namanya TRL, Technological Readiness Level, yang menunjukkan seberapa siap ya produk dari penelitian itu masuk ke industri. Nah gitu ya. Kan kita maunya sebetulnya riset itu dipercepat sehingga nggak nguprak delay terus, tapi siap di ujung sehingga siap dijual, siap masuk ke industri gitu ya. Nah dengan itu maka harapan untuk yang impor itu bisa lebih cepat terwujud gitu kan. Nah masalahnya memang kalau saya boleh kritik kita semua, kadang-kadang kita itu nguplaknya di sini nih, di yang basic research. Saya tuh pernah punya roommate ya waktu di Belanda sana, namanya Zhou Pengjun, tuh PhD student yang sekarang jadi dekan di University of Beijing. Temen suka duka saya gitu selama 3,5 tahun ya, Zhou Pengjun ya. Nah, terus ngobrol di Cina gimana? Oh kalau di Cina ini katanya pakai reverse technology. Kita ambil, kalau misalnya kita mau bikin mobil buatan Jerman, bawa ke Cina, kita pretelin, besoknya kita udah bisa bikin yang kayak gitu. Jadi instead of muplak yang basic-basic, ini rem gimana bagusnya, ini kopling, dia langsung loncat ke sana, pretel yang mana dicontek. Emang kedengarannya seperti nggak bagus ya, tapi ya itu faktanya Cina jadi cepat ya. Mungkin kita sebagai bangsa perlu satu strategi yang kayak begitu biar akselerasi gitu loh, sehingga nggak impor terus. Ini cerita saya kayak yang agak kesana kemarin, tapi ya faktanya Cina itu begitu benar. Kita mau bilang oh Cina licik tuh reverse teknologi, atau selalu mau bilang apa, sekarang saya kekuatan ekonomi terbesar kok, ya kan akhirnya begitu.
kalau ngomong soal jujur nggak jujur, gue dijajah sama Eropa juga nggak ribut, sekarang orang diam aja katanya gitu ya. Jadi message saya adalah we have to be smart, cari cara yang efisien agar nggak selalu impor. Nah itu dia, silakan caranya gimana ya, Anda generasi muda ke depan itu seperti apa monggo dipikirkan. Saya kira sementara dari saya seperti itu, terima kasih tadi. Mangga Bu Saras kalau menambahkan. Lanjut Bu Saras, silakan. Kayaknya udah di ini ya, udah dijawab semuanya. Saya mau nambahin aja sedikit. Ya Mas Ipung sama Mbak Fitri itu kayaknya jeritan plannernya. Lebih kepada plan makernya gitu ya, yang merasa selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan ya. Saya hanya mau ngambil kata-kata kearifan budaya lokal ya, katanya LP2B ataupun LSD, KP2B itu seolah-olah seperti ayam ya, dikur-kur teu diawur, dikurung teu diparabang, ya. Jadi ayo kur-kur tapi teu diawur. Jadi mereka diantar gitu ya. Terus dikurung tapi teu diparabang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam agama Islam juga ada yang disebut ina amalu biniyat. Niat itu katanya pertama niatnya, kedua prosesnya, ketiga hasilnya. Niatnya mah bagus, sampai 2 meter, tapi diproses seperti itu gitu ya. Tidak ada insentif, disinsentif dan lain sebagainya. Dan hasilnya juga ya terpaksa petani juga nggak jual gitu ya. Nah itu malah kata-kata sederhana yang seharusnya kalau memang niat mau swasembada mah